Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD. Di sini saya akan membacakan cerpen yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia kelas lanjut. Di sini saya memiliki judul cerpen yaitu Perjalananku. Baiklah, mari kita mulai. Perjalananku. Di pagi hari yang cerah, kulihat matahari yang menembus sela-sela jendelaku. Aku pun terbangun dengan semangat mengawali hari karena ku tahu hari ini adalah waktunya bagi aku untuk berangkat mencari ilmu. Aku pergi ke kamar mandi sambil bernyanyi-nyanyi dengan semangat. I know that you want from me. Aku pun bernyanyi meskipun gak tahu liriknya apa. Selesai mandi aku pun berpikir, bingung antara sedih dan senang. Sedih karena meninggalkan keluargaku, dan senang karena ingin bertemu dengan teman-teman baru dan juga suasana yang baru. Aku pun sudah siap untuk berangkat. Aku memegang tangan ibuku sambil berkata, "Doakan saya ya Bu, semoga sampai dengan tujuan." "Iya nak, aku akan selalu mendoakanmu. Jangan telat makan ya, jangan telat sholat, belajar yang baik dengan sungguh-sungguh," ucap ibuku. Aku pun diantar oleh kakakku ke pelabuhan. Di tengah perjalanan, aku merasa sedih. Tidak kuat rasanya meninggalkan orang tua yang di rumah. Tapi ini semua tentang masa depanku. Aku harus semangat. Aku pun berangkat dengan kakakku menaiki sepeda motor. Di tengah perjalanan, tiba-tiba, loh. Kenapa berhenti kak? Kan masih jauh, kata saya. Gak tahu nih, kenapa ini motor? Mungkin bensinnya habis kali, kata kakakku. Ya sudah, dicek dulu kak. Kakakku pun mengecek motornya. Ada apa dengan motornya? Kenapa berhenti tiba-tiba? Wah bener lagi, bensinnya habis. Mana orang jual bensin jauh lagi. Waduh. Ya sudah kak, mungkin di depan sana ada yang jual bensin. Sekarang kita dorong aja agar tidak terlambat ke pelabuhannya, kata saya. Ya sudah, ayo. Kami berdua pun mendorong sepeda kurang lebih 50 meter. Dan akhirnya kami pun menemukan toko orang yang jual bensin. Tapi karena kecapean, kami sambil membeli minuman dan jajanan di sana. Setelah itu kami pun lanjut meneruskan perjalanan. Sesampainya di pelabuhan, aku pun membeli tiket kapal terlebih dahulu. Tiketnya pun lumayan mahal, yaitu 100.000 rupiah per orang. Tut, bunyi kapal akan berangkat. Aku pun bergegas menuju kapal yang dibantu oleh kakak-kakakku membawakan tasku. Sebelum masuk ke kapal, aku pun tidak lupa berpamitan kepada kakakku. Dan alhamdulillah, aku pun sekarang ada di dalam kapal. Aku pun ke dalam mencari tempat yang nyaman untuk perjalanan 8 jam ke depan nantinya. Kring. Bunyi alarm pun terdengar. Bagi para penumpang yang terhormat, perjalanan kali ini dimulai dari Pelabuhan Batugulu menuju Pelabuhan Kaliangat. Dan sebelum berangkat, marilah membaca doa dengan keyakinan masing-masing. Di atas kapal pun aku kulihat pantai-pantai yang indah yang sangat memanjakan mataku. Perjalanan pun dimulai. Aku melihat di sekelilingku banyak sekali permasalahan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Ada ibu yang mengurus anaknya yang sedang menangis. Ada bapak yang berdiri tidak menemukan tempat duduk. Dan ada anak kecil yang berlari-lari. Dan masih banyak lagi.
Perjalanan pun tidak terasa sudah 1 jam. Aku pun mulai mengantuk dan tidur sejenak sambil mendengarkan derunya air yang di pantai. Aku pun terbangun dari tidurku karena perutku terasa lapar. Aku pergi ke kantin kapal untuk membeli jajan karena di sana tidak menjual nasi. Tidak terasa 3 jam pun telah berlalu menembus ombak di laut. Aku pun mulai terasa bosan di dalam kapal. Aku pun bermain game, ngelihat pantai sambil ngemil jajan. Tidak terasa aku pun terketiduran, waktu pun mulai gelap, senja begitu indah dan jelas dilihat di atas kapal. Banyak orang yang mengabadikan momen dengan bersuah foto di sana. Senja telah hilang, telah pergi, aku pun pergi ke bawah untuk sholat maghrib dan juga sholat isya di dalam musola kapal. Waktu pun berlalu. Kring kring. Bunyi alarm kapal pun telah berbunyi lagi. Tanda kapal mau sandar di pelabuhan. Aku pun bergegas mengambil barang-barangku dan bersiap turun karena kapal sudah mau sampai. Orang-orang berdesak-desakan untuk turun, sedangkan aku diam di tempat menunggu giliran orang yang keluar agar tidak berdesak-desakan. Aku pun melihat lingkungan baru yang pertama kalinya aku lihat di kota ini. Aku pun merasa lapar dan makan di dekat pelabuhan itu sambil menelepon orang tuaku. Assalamualaikum Bu, alhamdulillah aku sampai tujuan dengan selamat, kata saya. Alhamdulillah, syukur dah sudah sampai dengan selamat, kata ibu. Dan itulah cerita pendek mengenai perjalananku ke kota Sumeneb. Aku pun belajar dengan rajin, sungguh-sungguh dan juga semangat. Untuk pesan yang dapat kita ambil dari cerita pendek di atas bahwa ingatlah dimanapun kamu berada, jangan pernah melupakan kedua orang tua, keluargamu yang selalu mendukung dan mendoakanmu terus. Semangat, jangan menyanyiakan hal sekecil apapun, karena semuanya berasal dari hal yang kecil untuk menjadi besar. Saya Taufik Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.